Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini menjelaskan tentang marketing mix 7P. Perkenalkan, nama saya Rihatul Ais Hanifah dengan NIM 031 yang alamat saya ada di Dusun Pelang, Desa Talu, Kecamatan Merak. Usia saya 19 tahun dan saya lulusan dari MA Salafiyah Merak. Hobi saya berenang. Ini adalah gambar tentang marketing mix 7P. 7P dalam bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia pemasaran yang digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Konsep ini luas dari 4P tradisional yang mencakup dari produk, place, plan, dan promotion. Yang pertama ada elemen produk, mencakup 1. Desain adalah bentuk, warna, dan estetika produk. Contoh, pakaian Zara dengan desain stylish dan modern. Yang kedua, teknologi adalah penggunaan teknologi dalam proses pembuatan produk. Contoh, pakaian Uniqlo dengan teknologi menghangat tubuh. Yang ketiga, kegunaan adalah fungsi dan manfaat produk bagi pelanggan. Contoh, pakaian olahraga naik dan dirancang untuk kenyamanan dan performa. Yang keempat, ada nilai, harga dan kualitas produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh, pakaian merek Gucci dengan harga premium dan kualitas tinggi. Yang kelima, ada kemasan, bentuk dan desain kemasan produk. Contoh, kemasan pakaian Zara yang elegan dan ramah lingkungan. Yang keenam, ada branding, adalah identitas dan citra merek produk. Contoh, logo next, font, dan ikonik dan mudah dikenali. Yang kedua, ada elemen harga yang mencakup 1. Penjarakan harga adalah menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh, pakaian desainer Gucci dengan harga 10 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Yang kedua, ada harga psikologis adalah menetapkan harga yang mempengaruhi psikologi konsumen. Contoh, pakaian Zara dengan harga 499.000 bukan 500 untuk menciptakan kesan lebih murah. Yang ketiga, ada harga tambahan biaya adalah menetapkan harga berdasarkan biaya produksi plus margin keuntungan. Contoh, pakaian Uniqlo dengan harga Rp200.000 Rp200.000, biaya produksi Rp100.000 plus margin 100%. Yang keempat, ada harga pembuka adalah menetapkan harga rendah untuk meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Contoh, pakaian H&M dengan harga Rp99.000 untuk produk tertentu. Yang kelima, ada harga penetrasi adalah menetapkan harga rendah untuk memasuki pasar baru. Contoh, pakaian Cotton On dengan harga Rp149.000 untuk produk baru. Yang ketiga, ada elemen tempat, mencakup yang pertama, elektronik adalah penjualan produk secara online melalui situs web resmi. Contoh, zara.icom dan uniqlo.icom. Yang kedua, ada internet, penjualan produk melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Contoh, pakaian H&M di Shopee. Dan yang ketiga, ada distro, penjualan langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Contoh, toko fisik Zara dan butik desainer. Dan yang keempat, ada peer-to-peer adalah transaksi langsung antara individu melalui platform online. Contoh, jual beli pakaian bekas di Facebook Marketplace. Dan yang kelima, ada multi-channel adalah menggunakan beberapa saluran distribusi secara bersamaan. Contoh, pakaian Uniqlo dijual di toko fisik, situs web resmi, dan platform e-commerce. Yang keempat, ada promotion atau promosi yang mencakup 1. Promosi penjualan adalah diskon potongan harga atau penawaran spesial. Contoh,
pakaian Zara dengan diskon 20% selama hari raya. Dan yang kedua ada iklan. Iklan adalah promosi melalui media cetak, online, atau televisi. Contoh, iklan pakaian Uniqlo di TV dan media sosial. Yang ketiga ada coba gratis, adalah memberikan kesepakatan pelanggan mencoba produk secara gratis. Contoh, program coba sebelum beli pakaian dari Cotton On. Dan yang keempat ada hadiah gratis, adalah memberikan hadiah tambahan saat pembelian. Contoh pakaian H&M dengan hadiah tas gratis. Yang kelima ada kompetisi, adalah mengadakan kontes atau kompetisi untuk menarik perhatian pelanggan. Contoh kontes desainer pakaian Anda sendiri oleh Zara. Dan yang keenam ada kerjasama, mengandalkan kerjasama dengan merek lain atau influencer. Contoh kolaborasi pakaian Uniqlo dengan desainer terkenal. Selanjutnya ada people atau orang, yang mencakup satu karyawan, adalah sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk memproduksi dan memasarkan produk. Contoh, karyawan Zara yang terlatih dalam memberikan pelayanan pelanggan. Yang kedua ada manajemen, adalah pemimpin yang efektif dalam mengolah tim dan strategi pemasaran. Contoh, manajemen Uniqlo yang sukses dalam mengembangkan merek global. Yang ketiga ada budaya, adalah nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung visi dan misi perusahaan. Contoh, budaya perusahaan Zara yang mendorong kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat ada pelayanan pelanggan, adalah komunitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Contoh, layanan pelanggan H&M yang ramah dan responsif. Yang selanjutnya ada proses yang mencakup satu, penerimaan pelanggan, adalah proses menerima dan mengolah pesan pelanggan. Contoh seperti sistem penerimaan pesanan online Zara. Yang kedua ada pelayanan utama, adalah proses produksi dan pengemasan produk. Contoh proses pembuatan pakaian Uniqlo dengan teknologi canggih. Dan yang ketiga ada pelayanan tambahan, adalah proses pelayanan tambahan seperti perantara produk, dan contohnya seperti layanan perawatan pakaian khusus dari merek H&M. Yang keempat ada pengiriman, yaitu proses pengiriman produk ke pelanggan. Contoh seperti pengiriman cepat dan terjamin dari Zalora. Yang kelima ada pasca pelayanan, yaitu proses pelayanan seperti penjualan, seperti garansi dan komplain. Contoh layanan pasca penjualan dari Uniqlo. Yang selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik adalah aspek fisik yang menciptakan kesan dan pengalaman bagi pelanggan saat berinteraksi dengan produk atau jasa. Elemen bukti fisik itu mencakup satu, lingkungan, yaitu desain dan dekorasi toko, warna, pencahayaan, dan suhu. Contohnya seperti toko Zara dengan desain modern dan elegan. Yang kedua ada fasilitas, yaitu kualitas dan ketersediaan fasilitas seperti parkir, wifi, dan toilet. Contohnya seperti fasilitas parkir gratis di Mall Uniqlo. Yang ketiga ada kenyamanan, yaitu kualitas dan kenyamanan produk, kemasan, dan pengemasan. Contohnya seperti kemasan pakaian H&M yang rapi dan elegan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.